Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 September 2023, Sabtu pertama di bulan September yang dikhususkan sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam agar mereka semua semakin setia, hidup suci dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita semua. Acara di televisi yang menjadi favorit saya adalah acara-acara talent show, ajang-ajang pencarian bakat, baik mancanegara maupun dalam negeri.
Dari talenta suara emas hingga talenta-talenta lainnya selalu mengundang decak kagum bagi saya bahwa mereka betul-betul punya bakat, punya talenta-talenta yang begitu luar biasa. Pemaknaan talenta bisa dikaitkan dari kata Inggris talent yang berarti bakat, keterampilan atau skill akan sesuatu. Bahwa setiap insan diberikan talenta untuk dikembangkan dan untuk dipertanggungjawabkan. Namun, mari kita lihat makna talenta yang ada dalam kitab suci. Talenta merupakan ukuran berat sebesar 3.000 shikal dalam perjanjian baru. Talenta itu merupakan jumlah uang yang sangat besar sekali. Yakni 1 talenta bernilai 10.000 dinar. Kalau upah pekerja 1 hari dikatakan 1 dinar, maka 10.000 dinar artinya upah bekerja lebih dari 27 tahun. Jumlah yang sangat besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung akan karakter dari tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam firman Tuhan hari ini. Pertama adalah tokoh Sang Tuan. Karakternya adalah murah hati, percaya kepada hamba-hambanya. Bahkan talenta yang begitu besar sungguh dipercayakan kepada hamba-hambanya sebelum Tuhan itu pergi. Karakter kedua adalah karakter hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Kedua hamba ini dikatakan baik dan setia karena ia mengolah talenta yang dipercayakan oleh tuannya dan bertanggung jawab atas talenta yang diberikan oleh tuannya. Namun karakter ketiga diwakili oleh hamba yang menerima 1 talenta. Ia dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas. Karena ia menyembunyikan talenta tuannya dan malah menuduh tuannya sebagai manusia kejam yang menuai di tempat ia tidak menabur. Ia juga disebut sebagai hamba yang malas karena ia tidak bertanggung jawab, tidak mengolah atas talenta yang telah dipercayakan oleh tuannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, karakter-karakter dalam perumpamaan Injil hari ini mengajak kita berbenung bagaimana dengan diri kita. Apakah kita telah menjadi seperti Tuhan yang murah hati dan adil, yang mempercayakan talenta-talenta kepada orang lain? Atau kita telah menjadi hamba-hamba yang baik dan setia karena mau mengolah dan bertanggung jawab atas talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Atau kita malah seperti hamba yang jahat dan malas, yang kerjanya mengeluh dan tidak mau mengolah apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang macam apa? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.